latihan ulangan kimia bab 1. Kimia di sekitar kita. Uji pemahaman. Pilih salah satu jawaban yang benar. Ini hot. Higher order thinking skill. Agak susah biasanya kayak gini. Gerakan kimia hijau. Ya, gerakan kimia hijau dilatar belakangi oleh kimia hijau itu kita dalam memakai barang-barang kimia harus memperhatikan lingkungan hijau ini artinya lingkungan alam ya, jadi bukan zat kimia yang berwarna hijau, bukan ya. Terancamnya kelestarian bumi karena pencemaran yang diakibatkan oleh bencana alam. Lah ini enggak ada hubungannya dengan kimia ini ya, bencana alam. Jadi ya mungkin ada kimianya tapi ya bukan kimia yang disebabkan oleh manusia ya. Ada memang danau yang tiba-tiba ikannya mati semua karena tiba-tiba airnya bersifat asam karena ada mungkin zat yang keluar dari dasar danau itu memang ada, cuman bukan karena manusia. Mencerna es di kutub akibat adanya pemanasan global warming yang semakin meningkat. Ini sebenarnya ada hubungannya dengan kimia ya. Mencerna es di kutub gerakan kimia hijau ya, ini boleh juga ini. Coba kita baca yang lain ya. Jadi ini masih masuk akal tapi ini enggak. Banyak produk bahan kimia yang tidak berguna bagi manusia dan memboroskan sumber daya alam. Ini produk bahan kimia yang tidak berguna bagi manusia dan memboroskan sumber daya alam. Bukan ini rasanya. Memang ini ada hubungannya dengan kimia tapi bukan ini gerakan kimia hijau ya. Jadi ini lebih prefer lah, walaupun ini ada unsur-unsur kimianya. Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh proses sintesis dan penanganan produk kimia tidak tepat. Nah ini masuk akal ini. Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh proses sintetis dan penanganan produk kimia yang tidak tepat. Ini masuk ini. Ya. Kemudian semakin besarnya desakan dari pecinta lingkungan untuk melakukan gerakan penyelamatan bumi. Nah ini masuk akal juga ini. Wah, yang mana ini? Semakin besarnya desakan dari pecinta lingkungan untuk melakukan gerakan penyelamatan. Gimana? Desakan ini artinya ada seseorang atau sekelompok orang yang berdemo, melakukan kegiatan-kegiatan menyerukan seruan. Jadi yang didesak siapa? Yang didesak adalah pemegang keputusan. Siapa pemegang keputusan? Ya pemerintah. Jadi contohnya Greenpeace, pecinta lingkungan. Greenpeace ya. Greenpeace ini sering berkampanye ya, memberi seruan pada pemerintah dan perusahaan-perusahaan ya yang dianggap mencemari lingkungan. Jadi ini juga masuk ya. Jadi ada 3 pilihan yang paling mungkin. Tapi mana yang melatar belakangi kimia hijau? Nah, ini perlu kita cek di Google aja ya. Karena ini nggak bisa kita tebak. Ya, ini kejadian sejarah ini. Tanggapan terhadap undang-undang pencegahan polusi yang menyatakan bahwa kebijakan nasional Amerika Serikat harus membatasi atau mengurangi polusi dengan menggunakan desain proses yang lebih baik termasuk produksi bahan. Nah ini ya. Jadi kalau kita cek di Wikipedia, ide kimia hijau pada awalnya dikembangkan sebagai tanggapan Undang-Undang Pencegahan Polusi tahun 1990 yang menyatakan bahwa kebijakan nasional Amerika Serikat harus membatasi atau mengurangi polusi dengan menggunakan desain proses yang lebih baik termasuk produk perubahan dalam biaya produk ya. Proses pembuatan, penggunaan bahan mentah, daur ulang dan lain-lain. Jadi intinya lebih pada bukan karena global warming aja ya, karena banyak pencemaran ya. Kimia hijau disebut juga kimia berkelanjutan, adalah cabang ilmu kimia yang mengajarkan desain produk dan proses kimia untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan
dan terbentuknya senyawa-senyawa berbahaya. Pada tahun 1990, Pollution Prevention Act, Undang-Undang Pencegahan Pencemaran yang telah disahkan di Amerika Serikat, undang-undang tersebut membantu mencegah terjadinya masalah pencemaran lingkungan akibat senyawa atau bahan kimia berbahaya. Jadi kita kembali pada soal ya, yang ternyata bukan disebabkan oleh ini ya, bukan disebabkan oleh ini. Mungkin ada juga ya. Jadi gini, ada kita pilihan dalam menggunakan bahan ya untuk mengurangi efek rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Jadi ada pilihan-pilihan option pengolahan atau option misalnya sekarang ini penggunaan mobil listrik misalnya itu bisa mengurangi pencemaran udara akibat pembakaran bahan kendaraan bermotor. Tapi bukan itu yang utama ya. Yang utama adalah ini pencemaran lingkungan yang diakibatkan proses sintesis dan penanganan produk kimia yang tidak tepat. Jadi D adalah jawaban yang paling mungkin. Ya, walaupun sebenarnya ada 3 kemungkinan. Cuman ini kan masalah sejarah. Jadi kita nggak bisa hanya menganalisa dari soal, kita harus melihat sejarahnya ya di Google. Nomor 2. Sikap yang Anda pilih berikut tidak dapat mendukung gerakan kimia hijau. Ya, tidak dapat mendukung ya gerakan kimia hijau. Ini bisa kita tebak pasti sikap yang menghasilkan bahan kimia yang berbahaya terhadap lingkungan. Ya, kita lebih memilih bersepeda ke sekolah daripada naik motor lah ini jelas salah. Ya, sikap Anda tidak mendukung ini mendukung. Yang tidak mendukung berarti yang pilihan yang salah ini pilihan yang benar, jadi malah salah. Kita nyari yang salah malah ya. Oke. Memilih daun daripada plastik untuk membungkus makanan ini benar, jadi malah salah karena yang kita cari yang salah. Membakar sampah supaya tidak menumpuk limbah di sekitar rumah. Coba ini ada plus ada minusnya ya. Menggunakan bahan pembersih toilet secukupnya ini benar, jadi justru malah salah. Lebih memilih sapu tangan daripada tisu untuk membersihkan muka, jelas ini salah ya. Nah, kenapa C menjadi option yang kita pilih? Karena ini tidak mendukung ya, membakar sampah ini menghasilkan gas-gas yang berbahaya ya. Jadi sampah itu lebih cocok didaur ulang ya, bukan sekedar dibakar ya. Oke, didaur ulang itu bisa dengan bermacam-macam cara. Kita akan coba bahas nomor 3 sekarang. Gerakan kimia hijau, green chemistry, bertujuan untuk mencegah terjadinya polusi lingkungan akibat bahan kimia berbahaya. Berikut ini bukan merupakan bagian dari gerakan kimia hijau, yang salah ya. Membuat desain proses produk yang melibatkan bahan kimia agar tidak menyebabkan bahan kimia berbahaya lepas ke lingkungan, ini benar. Jadi justru malah tidak kita pilih karena itu benar. Kita pilih yang salah ya. Kemudian penghematan bahan kimia dengan penerapan ekonomi atom sehingga sumber daya alam dapat dihemat. Nah, ini malah salah karena ini tindakan benar. Sekali lagi, penerapan 12 prinsip kimia hijau secara luas dalam setiap kegiatan yang memanfaatkan dan memproduksi bahan kimia. Jadi malah salah ya. Ya, salah karena ini langkah yang benar. Melakukan eksploitasi sumber daya dengan perencanaan yang efektif loh, tapi efektif loh ya, dan efisien sehingga membuat sumber daya alam dapat dihemat. Nah, walaupun ini ada kata eksploitasi, tapi ada efektif dan efisien dan dihemat. Kelihatannya sih yang E. Coba kita baca. Melakukan penelitian untuk menemukan bahan alam sebagai katalis yang efektif dan ramah lingkungan. Lah ini benar juga lah, semuanya benar. Ya, sekali lagi kita lihat gerakan kimia hijau green chemistry bertujuan untuk mencegah terjadinya polusi lingkungan akibat bahan kimia berbahaya yang bukan bagian dari membuat desain produk. Jelas ya, yang melibatkan bahan kimia agar tidak menyebabkan bahan kimia bahaya lepas ke lingkungan. Tadi memang itu isu yang diangkat di Amerika sana ya, di undang-undang ya.
mengangkat isu-isu pencemaran lingkungan, desainnya, ya, desain produk dan proses kimia untuk mengurangi dan menghilangkan penggunaan ini justru jawaban yang diharapkan. Jadi penghematan bahan kimia dengan penerapan ekonomi atom, ya, sehingga sumber daya dapat dihemat. Mungkin ini yang penghematan ini mungkin ini pilihan yang akan kita pilih. Penerapan prinsip kimia hijau secara luas dalam setiap kegiatan yang memanfaatkan memproduksi bahan kimia, jelas ini ya. Melakukan eksploitasi sumber daya dengan perencanaan yang efektif dan efisien sehingga sumber daya alam dapat dihemat. Ya. Penghematan, tapi ini masih ada hubungannya dengan kimia ya. Yang ini yang tidak ada hubungannya dengan kimia. Kelihatannya ini ya. Ini kan penghematan bahan kimia. Yang tidak ada hubungannya dengan kimia kelihatan yang D. Melakukan penelitian untuk menemukan bahan alam sebagai katalis kan ya masih ada kimia-kimianya juga ya. Jadi pilihan terbaik kita D ya. Eksploitasi sumber daya alam dengan perencanaan efektif. Jadi ini lebih ke mungkin bukan hanya kimia, secara fisika juga ya, dan secara biologi. Karena semua jawaban berpotensi benar, jadi jawaban yang paling tidak ada hubungannya dengan kimia hijau itu yang D. Oke. Itu termasuk HOTS juga ya, analisanya agak berat. Oke. Efek rumah kaca. Apa itu efek rumah kaca? Apakah karena banyak rumah yang jendelanya terbuat dari kaca? Bukan. Efek rumah kaca itu atmosfer ini dipenuhi dengan gas-gas yang bisa memantulkan panas. Jadi gas tidak bisa diradiasikan, panas tidak bisa diradiasikan keluar. Ya harusnya kan bisa diradiasikan, tapi mantul kembali ke dalam. Nah, gas-gas apa saja? Ya termasuk CO2, NH4, ya, dan lain-lain ya. Nah, CH4 NH4, CH4 gas metana. Ya. H2 bukan H2O. SO2 pembuat H2SO4 SO3 kalau nggak salah, SO2 SO3. Nah, ini adalah gas-gas yang kalau kena air menjadi H2SO4 itu hujan asam. Nah, dan masih banyak gas-gas yang lain ya yang bisa menyebabkan efek rumah kaca. Jadi efek rumah kaca bukan karena banyak rumah yang terbuat dari kaca. Efek rumah kaca adalah atmosfer kayak kaca yang bisa memantulkan kembali panas ke bumi, seperti itu. Sehingga terjadi kenaikan suhu secara global. Kalau itu terjadi, es di kutub akan mencair dan ini akan berbahaya. Salah satu penyebab terjadinya pemanasan global adalah efek rumah kaca, greenhouse effect, yang dimaksud dengan efek rumah kaca lah ini ya definisi. Ya, meningkatnya suhu di sekitar akibat banyaknya bangunan berdinding kaca. Ini jelas salah, barusan saya terangkan ya. Ini jelas salah. Kemudian terjadinya pantulan cahaya matahari oleh kaca-kaca gedung, jelas salah ya, tidak ada hubungannya dengan itu. Terhambatnya sinar matahari yang akan masuk ke bumi karena terhalang gas rumah kaca, juga salah, bukan terhambat, justru pada waktu masuk nggak bisa keluar. Terperangkapnya ini yang benar, energi dari cahaya matahari di atmosfer karena pantulan cahaya dari bumi keluar angkasa tertahan oleh gas rumah kaca, ini definisi yang benar. Meningkatnya gas-gas rumah kaca yang dapat menimbulkan panas, bukan gas yang menimbulkan panas, tetapi energi dari sinar matahari yang menimbulkan panas. Kita lanjutkan nomor berikutnya, nomor 5. Penyebab utama terjadinya lubang ozon. Nah, lubang ozon di stratosfer adalah adanya gas perusak ozon, GPO. Gas yang mempunyai daya rusak ozon paling besar adalah freon. Freon ini biasa kita gunakan untuk AC ya, untuk AC. Di dalam AC freon itu yang akan memuai, yang akan mengkondensasi akhirnya menjadi air, cair ya, bukan air di dalam AC. Freon ini sebenarnya kalau nggak bocor nggak akan habis. Jadi yang jadi masalah kita nggak bisa menghindari kebocoran gas AC ya. Jadi
CH-Cl3 ini yang merusak atmosfer. Nah, kabar buruknya sekarang semakin banyak orang punya AC dan menggunakan gas freon itu. Nomor 6, penggundulan hutan ya dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global sebab hutan berfungsi ya menahan cahaya matahari untuk memantul kembali ke angkasa, bukan ya menyerap oksigen untuk melakukan fotosintese, apalagi bukan yang diserap CO2 by the way ya, bukan oksigen. Menyebabkan udara terasa sejuk karena melepas oksigen, bukan ini juga sebenarnya ya. Menyerap gas karbon dioksida atau CO2 yang merupakan gas rumah kaca, ini yang benar ya. Memberikan perlindungan terhadap tanah agar tidak terjadi, ini bukan juga. Oke, kita lanjut nomor 7 ya. Ini CO2 ya bersama gas-gas yang lain yang tadi Pak Ali terangkan, ini termasuk CO2 ya. Nah, ini yang menyebabkan efek rumah kaca. Nah, CO2 ini akan diserap oleh tanaman, digunakan untuk fotosintesis. Itu karena itulah sebabnya kenapa hutan itu sangat penting untuk menjaga stabilitas suhu global. Selain hutan juga plankton yang ada di laut. Ya, semua tumbuhan sebenarnya. Oke. Pemanfaatan partikel nano. Nano ini adalah partikel yang sangat kecil. 1 nano ini adalah 10⁻⁹. Ya, 1 nanometer itu adalah 10⁻⁹ meter. Ya, jadi nano itu ukuran yang sangat kecil. Ya, kalau nano ya itu permen. Ya, bukan iklan ini. Keceplosan yang tadi. Oke. Manis asam diteruskan. Pemanfaatan partikel nano pada nanoteknologi ya, teknologi yang melibatkan partikel yang sangat kecil ya, didasarkan pada sifat partikel nano sangat khas dan berbeda dari partikel besar. Nah, ini mungkin masuk ya. Kebutuhan pemanfaatan teknologi tinggi dari nanoteknologi. Ya memang sih, cuman ini yang mungkin paling masuk akal. Nanoteknologi merupakan teknologi yang sederhana dan murah. Jelas tidak. Ini tidak sederhana dan mahal. Ini silangnya tak besarin karena salahnya kebangetan. Nanoteknologi mendukung gerakan kimia hijau. Belum tentu. Belum apa ya? Maksudnya tidak ada bukti. Mungkin iya, tapi kontribusinya akan nggak besar dan belum terbukti juga sih. Pak Ali nggak pernah baca ini. Partikel besar cenderung sukar dikendalikan sifatnya, enggak juga. Jadi ini yang paling mungkin sebagai jawaban ya. Partikel nano dari karbon yang digunakan untuk pembuatan alat-alat olahraga, raket, ya, kerangka sepeda, karena sifat yang kuat dan ringan ya. Karena sifatnya yang kuat dan ringan ini adalah CNTS, karbon nanotubes ini ya. Sebenarnya bukan grafit juga ya, sebenarnya grafin ya. Jadi teknologi itu memang luar biasa ya. Jadi intan itu buat grafena lah, ini ada gitu grafena. Di bahasa Indonesia kan dari grafena ya. Grafin. Oke. Dalam bahasa Inggris kan grafin, dalam bahasa Indonesia kan grafena. Ini banyak dibahas ya di YouTube atau di jurnal-jurnal ilmiah. Jadi ternyata bahan yang paling kuat itu bukan besi, bukan baja, tapi justru karbon. Ya, jadi 1-2 kayak membentuk apa ya? Ini hanya selembar atom, selembar karbon. Dia itu sangat kuat, ya. Jadi sangat tipis sehingga kelihatan transparan. Ditemukan secara tidak sengaja sekitar 10-15 tahun yang lalu
ya dari pensil itu coret-coret pakai pensil terus diambil pakai ini apa selotip gitu, ternyata menemukan senyawa yang sangat kuat di situ ya, yang terbuat dari grafit ya. Grafit ini bahannya ini adalah bahan pensil ya, ternyata ditemukanlah senyawa grafit. Nanti kemajuan teknologi kelihatannya akan sangat apa ya, ada sesuatu loncatan teknologi kalau kita sudah bisa secara efektif menggunakan grafena, pada intinya gitu. Jadi ada bahan yang sangat tipis, sangat kuat ya. Jadi kayak ini loh, mungkin kayak ini apa, kalau pernah lihat Spider-Man, nah itu kan kayak keluarin jaring gitu ya. Mungkin Tony Stark waktu merancang pakai grafena mungkin itu fiksi ilmiah ya. Jadi walaupun tipis kecil tapi bisa sangat kuat ya, mungkin juga nanoteknologi itu menggunakan grafena misalnya ya di logika gitu ya, di logika biasanya kan sudah ada penemuan seperti ini dibikin fiksi ilmiahnya biasanya gitu ya. Nah, berikut ini yang bukan peran nanoteknologi dalam mendukung gerakan kimia hijau, bukan peran nanoteknologi. Nah, mengembangkan sintetis model baru dengan menggunakan partikel nano untuk mengurangi bahan, menghilangkan limbah produksi. Mungkin aja ini ya. Penggunaan partikel nano dapat memperhitungkan dengan tepat jumlah zat yang direaksikan sehingga tidak ada atom yang terbuang. Yang bukan peran nanoteknologi, mungkin aja ini dengan dengan teknologi nano proses produksi dapat dilakukan dengan suhu dan tekanan ruang sehingga bisa hemat energi. Mungkin juga ya. Nanoteknologi merupakan teknologi yang tinggi yang memerlukan alat-alat canggih sehingga dihasilkan produk yang canggih pula. Nah ini yang kurang pas. Iya sih, tapi oke, kita lanjutkan. Ini kok kelihatannya ada sesuatu yang apa ya, perlu kita perdalam nanti ini. Kita kaji ulang. Proses produksi nanoteknologi bersifat khas dan hanya menghasilkan produk yang diinginkan tanpa ada produk sampingan atau turunan. Oke. Yang bukan peran nanoteknologi. Mengembangkan sintetis model baru dengan menggunakan partikel nano untuk mengurangi bahkan menghilangkan limbah produksi. Menggunakan partikel nano dapat memperhitungkan dengan tepat jumlah zat yang direaksikan sehingga tidak ada atom yang terbuang. Dengan teknologi nano proses produksi dapat dilakukan pada suhu dan ruang sehingga bisa hemat energi. Nanoteknologi merupakan teknologi yang tinggi yang memerlukan alat canggih sehingga dihasilkan produk yang canggih pula. Ini belum tentu kalau alatnya canggih produknya canggih ya. Proses nanoteknologi bersifat khas hanya menghasilkan produk yang diinginkan tanpa ada produk sampingan atau turunan. Ini semuanya oke, hanya yang D ini kelihatan kurang mantap gitu ya. Jadi kita pilih yang D aja. Oke. Berikut yang merupakan prinsip kimia. Prinsip kimia hijau green chemistry yang secara langsung tidak sejalan ya dengan upaya mencegah terjadinya pemanasan global. Lebih parah adalah yang merupakan prinsip kimia hijau yang secara tidak sejalan ya. Merancang prosedur yang aman untuk mencegah kecelakaan. Apa hubungannya ini? Melakukan prosedur untuk mencegah limbah, merancang proses ya, tidak sejalan, merancang proses yang efisien, menggunakan bahan baku yang terbarukan, mencegah polusi secara real time. Ya, yang apa ya? Yang ini yang tidak sejalan, maksudnya tidak ada hubungannya dengan global, pemanasan global. Limbah masuk lah ya. Merancang proses yang efisien energi. Kalau pemanasan global ini menghasilkan gas, ya gas, efek rumah kaca ya, efek rumah kaca. Ada nggak singkatan seperti ini? Nah, yang secara langsung tidak sejalan dengan upaya. Jadi yang tidak sejalan maksudnya harusnya berlawanan ya. Merancang prosedur yang aman untuk mencegah kecelakaan. Dan maksudnya
Tidak ada hubungannya. Melakukan prosedur untuk mencegah limbah. Ya tidak ada hubungannya dengan ini. Maksudnya bukan yang kita cari lah intinya. Secara langsung tidak sejalan. Berarti harusnya melawan. Efisien energi, melawan tidak juga. Menggunakan bahan baku yang terbarukan, apakah melawan? Tidak juga. Mencegah polusi secara real time, apakah melawan? Tidak juga. Jadi ini agak bingung saya jawabnya terus terang ya. Berikut yang merupakan prinsip kimia Greenwich yang tidak secara langsung tidak sejalan. Artinya kan ini yang harus melawan. Ya. Yang melawan proses pemanasan global. Prosedur aman untuk mencegah kecelakaan. Ya tidak melawan juga. Terus maksudnya memang tidak ada hubungannya dengan pemanasan global, tapi ya nggak melawan. Melakukan prosedur untuk mencegah limbah. Ini malah bagus ya. Malah bagus. Maksudnya sama sekali tidak melawan ini. Ya. Malah tidak melawan. Merancang proses yang efisien energi. Ini tidak ada hubungannya dengan pemanasan global, ya. Ini juga tidak ada hubungannya dengan pemanasan global. Ya, menggunakan bahan baku yang terbarukan. Ini juga tidak ada hubungannya. Ya, apalagi melawan, yang jelas nggak melawan. Mencegah polusi secara real time. Ya ini nggak melawan juga, apa hubungannya? Jadi nomor 10 ini nomornya ada saya nanti kalau ada yang punya kalau kepikiran lah ya, kita review lagi lah nomor 10. Ini stuck di nomor 10. Nah, kita lanjutkan ini. Masih ada lagi. Enggak apa-apa, ini kita pilih satu jawaban yang benar. Rumus kimia berikut merupakan rumus empiris. Nah, rumus empiris itu rumus yang tidak bisa sederhanakan. Ini kan bisa sederhanakan, ya. C2H6O2 semua bisa dibagi 2. Ini juga semua bisa dibagi 2. Bisa dibagi 2, bisa 2. Ini yang nggak bisa. Merupakan rumus empiris, ya. Jadi rumus yang paling sederhana. Ini kayak N24 kan bisa NO2. Ya, jadi kayak perbandingannya itu yang paling sederhana. Sudah nggak bisa sederhanakan lagi. H2O2 kan masih bisa disederhanakan menjadi HO kan gitu ya. Jadi C3H6 kan bisa sederhanakan menjadi sama-sama bagi 2 ya. Sama-sama bagi 3 ya. CH2 seperti itu. Jadi ini KCl ini yang empiris. Antiseptik yang dikenal dengan nama karbol yang mengandung bahan aktif senyawa fenol yang mempunyai rumus kimia C6H6O. Pernyataan berikut tidak benar adalah setiap molekul fenol ya tersusun dari 6 atom karbon. Nah, ini ada angka 6 ini. Artinya ya 6 atom karbon, 6 atom hidrogen. Nah ini ada 6 atom hidrogen, berarti iya ini benar ya. Dan 1 atom oksigen. Ini oksigen tidak ada keterangan, berarti ya 1 ya. Tapi yang dicari yang tidak benar. Jadi ini benar, berarti ini tidak kita pilih. Untuk menyatakan 5 molekul fenol ditulis dengan 5-nya di depan. 5 C6H6O, ini benar juga. Rumus kimia fenol di atas merupakan rumus molekul sekaligus merupakan rumus empiris. Iya, ya. Kalau ini kan rumus molekul. Ini ada rumus molekul, ya, molekul. Kalau empiris dan sekaligus molekul seperti ini. Ya, yang empirik. Kemudian mana ini kelanjutannya? Penulisan rumus empiris dari fenol yang benar adalah CH3O.
Nah, ini coba kita dalam 3 molekul fenol, 3 molekul fenol ini kita tangguhkan dulu. Kita punya fenol adalah C6H6O. C6H6O. Dalam masing-masing 3 molekul fenol, kalau ini 3 molekul ya fenol ya, terdapat masing-masing 18 atom karbon. Ya, 18 dari mana? Ini 6 kali 3. Ini 18. Ini benar. Ya. Dalam 3 molekul fenol terdapat masing-masing 8 atom karbon dan hidrogen. Hidrogennya betul, hidrogennya juga ada 18. Ya. Ini benar. Jadi karena semuanya benar, ini berarti yang salah. Yang meragukan ini. Oke. Yang B, jawaban dengan singkat dan jelas. Apa perbedaan antara rumus kimia molekul dan empiris? Rumus molekul empiris adalah rumus molekul yang paling sederhana. Adalah rumus molekul yang paling sederhana. Bagaimana rumus empiris dari senyawa berikut? Ya ini ya, C dibagi 2 ya, CH2. Kalau ini dibagi 6, CH. Ya. Kalau ini semua dibagi 2, P2O5. Ya. Kalau ini semua dibagi 2, jadi Al, Br3. Kalau ini jangan sama dengan ya, panah itu aja. Kalau sama dengan artinya sama. Kalau ini K2CR2O7 nggak bisa, ya tetap rumus empirisnya tetap K2CR2O7 karena nggak bisa dibagi dengan bilangan yang tidak membuat jadi pecahan ya. Kalau dibagi 2 tujuhnya 7/2 dan ini nggak boleh. Apa perbedaan dari rumus kimia P4 dan 4P? Ya, P4 ini adalah ini 1 molekul P4 ya, 1 molekul terdiri dari 4P ya, 1 molekul yang terdiri dari 4 atom 1 molekul gitu aja yang terdiri dari 4 atom P. Kalau 4P ya 4 buah molekul atom P. Molekul atom P. Nah, ini apa bedanya antara P4 dan 4P?